Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semuanya. Halo Pak Eki, halo penonton yang lain. Perkenalkan, saya Hoirul Jikin. Saya berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang mungkin sudah diberikan oleh Pak Eki dan menjadi bahan tugas saya untuk menjelaskan terkait tentang TKD, atau lebih kepada administratif, tentang menjelaskan studi kasus pengurangan efisiensi dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah itu menaikkan pajak kepada rakyat, dan apakah kebijakan itu melanggar ketentuan undang-undang, melanggar hukum, atau memang itu dapat dibenarkan. Nah, untuk menganalisis ini saya menggunakan metode normatif, pendekatan normatif, di mana saya menggunakan undang-undang dan juga kepustakaan yang menjadi salah satu sumber saya untuk menjelaskan terkait apa yang saya sampaikan ini. Jadi pertama, terkait dengan analisis kebijakan TKD terhadap prinsip otonomi dalam NKRI ini. Pertama, kebijakan pengurangan transfer daerah itu, teman-teman, TKD oleh pemerintah pusat itu pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur fiskal nasional. Jadi memang dalam hal ini pemerintah pusat memang punya kewenangan sentralistik untuk mengatur fiskal, dan pemerintah daerah itu hanya mengatur terkait tentang mengurus segala sesuatu terhadap kepentingan daerah. Nah, dalam hal ini juga pengelolaannya yang tertinggi dalam mengelola keuangan negara itu demi menjaga stabilitas ekonomi, maka diatur oleh pemerintah pusat. Apabila dilihat dari prinsip otonomi daerah, kebijakan itu kita lihat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemberian hak, kewenangan serta kewajiban otonomi daerah, itu mengurus sendiri urusan pemerintah daerah, sehingga kepentingan setempatnya itu diatur desentralisasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini artinya bahwa meskipun ini mempunyai masyarakat itu keberatan atas kenaikan pajak, tapi memang itu menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah, karena memang pemerintah daerah itu mempunyai hak wewenang untuk dalam mengelola kebijakan serta otonomi mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi nggak bisa kecuali memang dalam hal ini kebijakan TKD itu kepentingannya alokasinya itu ada yang dijanggal, ada yang nggak sesuai dengan alokasi yang memang untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau misalkan untuk kepentingan masyarakat, maka saya rasa akan berputar balik lagi kepada dividend triple atau income-nya pemerintah. Ketika dia tujuannya untuk mengalokasikan kepada kepentingan umum, maka saya rasa disitulah perputaran dan kelancaran rakyat dalam membelanjakan sesuatu akan lebih mudah. Kenapa? Karena itu disokong dan dibantu oleh pemerintah daerah melalui kebijakannya. Sebagai salah contoh, ketika pemerintah daerah dia mempunyai kebijakan untuk membuat usaha bisnis, nah melalui PAD, nanti apakah nanti pajaknya itu dapat dari masyarakat kepada pemerintah? Dia akan berputar. Kenapa? Karena memang dari pembelanjaan itu ada yang namanya perpajak hasil PPN. Perpajak itu nanti diambil daripada sebagian ongkos, nah nanti masuklah ke dalam contohnya adalah sederhananya, ketika seseorang membelanjakan sesuatu, dia itu pasti ada PPN yang diambil. Nah, dari PPN itu nanti masuklah ke dalam income-nya pemerintah. Nah, dari situ nanti pemerintah juga dapat pajakan. Nah, kita balik lagi pertanyaan sebelumnya, apakah perputaran dalam masyarakat itu lancar atau enggak, atau membengkak? Jika memang dalam hal ini kepentingan masyarakatnya perputaran ekonominya itu dia macet, maka dalam hal ini perlu menjadi PR untuk pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Karena memang jika memang hal ini kenaikan pajaknya untuk kepentingan
umum, untuk kepentingan masyarakat yang alokasinya memang itu benar gitu. Nah, saya rasa sah-sah saja secara umum. Namun dalam hal ini ketika memang itu alokasinya itu enggak sesuai, janggal, dan atau untuk kepentingan pribadi gitu lah. Nah, itu namanya tindak pidana korupsi dong, memperkaya diri dong kayak gitu. Kemudian dalam hubungan pemerintah pusat dan juga kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal nih. Hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bersifat koordinatif dan saling berkaitan, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan uang negara secara nasional, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat mempunyai sifat koordinatif, artinya kewenangan utama dalam pengelolaan keuangan negara itu memang secara nasional di secara nasional itu terletak pada pemerintahan pusat, sedangkan pemerintah daerah itu hanya mengelola keuangan daerah saja. Nah, meskipun seperti itu, tetapi pemerintah daerah seperti dalam pasal 6 angka 1, dia mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi dan mengatur keuangan negara. Nah, dalam hal ini juga baik lagi, melalui hubungan tersebut, pertama, pemerintah pusat itu memberikan transfer ke alokasi umum sebagai alokasi khusus. Nah, kedua, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan asli daerah atau PAD pajak dari retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, analisis kenaikan pajak daerah oleh pemerintah. Tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah dan retribusi pada dasarnya dapat dibenarkan secara hukum selama dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini saya sudah menjelaskan premis pertama bahwa memang sah-sah saja secara hukum selama pemerintah daerah itu dia menjalankan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan enggak melanggar dari ketentuan itu. Karena yang tujuannya satu, menurut saya, baik lagi untuk kepentingan umum, alokasinya digunakan untuk sebaik-baik mungkin. Nah, saya juga punya beberapa pendapat. Memang dalam hal ini juga mungkin sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Jika memang ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau memboroskan atau memang itu enggak jelas gitu, saya rasa itu menjadi efisiensi di dalam pemerintahan daerah juga untuk menghemat anggaran itu dan dialokasikan sebaik-baik mungkin. Karena banyak banget yang saya rasa itu perlu diperbaiki dan juga dievaluasi. Salah satunya adalah rapat, dimana rapat itu pasti ada selalu aja anggaran yang mungkin cukup besar untuk mengeluarkan itu, ya kan. Nah, dalam hal ini juga muncul premis terhadap kita, muncul paradigma terhadap kita, apakah memang pemerintah ini menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya. Karena memang dalam hal ini pemerintah di balik layar, di balik kinerja mereka itu ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait penganggaran mereka yang memang nggak sesuai dengan alokasi yang dengan prinsip-prinsip asas kepentingan umum, prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat. Karena memang dalam hal ini pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus cekat-cekatan dalam mengatur kebijakan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan juga apa yang ada kesalahan yang saya sampaikan. Unzur mangkola wala tangzur mangkola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.